Halo, berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study, dan kita masih membahas dari surat Kolose. Sudah masuk di dalam pasal yang kedua, dan saat ini kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, dan wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri dan menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, teman-teman, kita sudah membahas cukup panjang ya, mulai dari pendahuluan surat Kolose, kemudian pasal yang pertama, ada beberapa bagian kita pecah-pecah dari bagian kecil-kecil supaya kita lebih bisa mendalami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya itu. Kemudian kita sudah masuk di pasal yang kedua, kita sudah melihat tentang hal-hal yang merupakan dasar dari apa yang menjadi kepercayaan kita. Bicara tentang Kristus, bicara tentang keutamaan Kristus dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sudah masuk sekarang di dalam hal-hal yang berkaitan dengan praktek, dengan hal-hal yang perlu untuk kita kerjakan, karena kita sudah mengetahui apa yang menjadi dasarnya. Kita sudah tahu posisi kita mengetahui apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Sekarang kita masih hidup di dunia ini, kita mempraktekannya, kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam hal ini kita menemukan ada banyak sekali peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dan saat kita bicara tentang peringatan, sebenarnya peringatan itu merupakan suatu hal yang sudah biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan bisa dikatakan menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya gini ya, kalau kita lagi berjalan-jalan lah, misalnya naik motor atau naik mobil gitu, masuk ke dalam kampung gitu kan. Di kampung ada misalnya jalan gang kecil gitu, kita masuk ke sana. Di situ seringkali ada tulisan, ada peringatan di sana. Hati-hati. Apa? Hati-hati apa? Banyak anak kecil. Rupanya berbahaya. Karena kalau banyak anak kecil, jadi kita harus berhati-hati. Hati-hatinya kenapa? Supaya waktu kita mengendarai kendaraan kita, jangan terlalu kencang. Karena tiba-tiba namanya anak kecil bisa muncul dari sela-sela yang tidak diketahui. Ya, supaya kita tidak mencelakakan mereka. Maka disebut hati-hati. Kemudian kalau misalnya lihat ada gardu listrik itu dikatakan hati-hati, tegangan tinggi. Artinya apa? Jangan kita pegang, jangan kita dekat-dekat di situ, bahaya. Sebenarnya peringatan itu diberikan untuk kita indahkan, untuk kita ikuti, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita perlu untuk mengajarkan kepada anak-anak yang belum dewasa, supaya mereka juga memperhatikan peringatan-peringatan, memperhatikan segala hal-hal larangan dan lain sebagainya, supaya mereka tidak masuk di dalam permasalahan. Dan sebagai orang yang dewasa, itu kita juga perlu menjadikan satu peringatan itu sebagai hal yang bukan hal yang biasa gitu. Jadi waktu diingatkan hati-hati,
banyak anak kecil, wah ini biasa, ngebut aja di sini. Bukan untuk seperti itu, supaya kita juga mengindahkan hal tersebut. Karena bisa jadi adanya peringatan yang diberikan kepada kita itu bisa berkaitan dengan hidup dan mati. Gitu. Ada perkara hidup dan mati di sana. Karena itu peringatan penting dalam kehidupan kita. Karena hal-hal yang semacam ini diingatkan kepada kita untuk kita benar-benar bisa berhati-hati. Gitu. Nah, di dalam kehidupan jasmani ada peringatan-peringatan yang untuk menjaga kita. Tapi juga di dalam kehidupan rohani ada bahaya juga. Karena itu diberikan peringatan dan peringatan yang perlu untuk kita waspadai, perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita secara spiritual, secara rohani. Kalau kita melihat Musa juga pernah mengingatkan kepada bangsa Israel saat dia sudah membawa mereka keluar dari Mesir dan sebelum mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan Musa memperingatkan kepada mereka, kalau nanti kalian menduduki tanah perjanjian itu, jangan pernah melupakan Tuhan. Gitu ya. Dan itu yang dia katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Musa mengatakan hal tersebut. Dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Kenapa diperingatkan seperti ini? Karena ada kecenderungan orang itu mudah untuk melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Contohnya bangsa Israel sendiri baru saja dilepaskan dari Laut Merah. Baru saja melihat bagaimana tentara Mesir semuanya dihancurkan karena mereka ikut menyeberang di Laut Merah dan akhirnya kemudian air itu kembali menutup dan itu menghancurkan seluruh tentara Mesir pada saat itu. Baru saja seperti itu sampai di kaki Gunung Sinai, Musa naik ke atas gunung untuk menerima perintah dari Allah. Ya rupanya di bawah bangsa Israel tidak sabar lagi dan kemudian mereka membuat lembu emas dan mengatakan, inilah Allah yang melepaskan kita dari Mesir. Dia membawa kita keluar, yang menyeberangkan kita dari di Laut Merah. Lupa gitu. Mereka jelas melihat, mengetahui bahwa yang membawa mereka keluar dari sana itu bukan lembu emas, tapi mereka membuat lembu emas. Makanya diberikan peringatan supaya mereka tidak melupakan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita membaca di dalam kitab-kitab perjanjian baru, khususnya di dalam kitab-kitab Injil, kita temukan bahwa Tuhan Yesus juga berulang kali menggunakan kata waspadalah. Diminta kepada kita untuk kita berwaspada. Saudara bisa baca di dalam Matius, Markus, Lukas, di sana ada berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan waspadalah. Artinya dia memberikan peringatan kepada kita. Memberikan peringatan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya kita tidak mengalami perkara-perkara yang buntutnya adalah bicara tentang hidup dan mati. Dan Rasul Paulus di dalam surat ini juga sudah mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose tentang bahayanya guru-guru palsu itu. Guru-guru palsu itu berbahaya. Karena itu dia memperingatkan kepada mereka yang ada di Kolose bahwa mengatakan hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Diingatkan kepada mereka, hati-hati, waspada. Jangan sampai ada yang menawan kamu, jangan sampai ada orang yang bisa untuk menangkap kamu, membuat kamu memperhatikan dia, mengikuti dia, karena dia punya filsafat, tapi filsafatnya itu kosong. Ada ajaran dari turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Kristus. Tidak menurut Kristus. Karena itu perlu untuk berhati-hati. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose tentang hal ini. Nah, dan di dalam bagian yang kita baca mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23 itu tadi. Di sini Rasul Paulus memberikan paling tidak 3 peringatan yang perlu untuk kita indahkan. Supaya kita bisa menikmati kepenuhan yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara, kita yang ada di dalam Kristus, kita memiliki segala sesuatu yang sudah disediakan Kristus bagi kita. Tidak hanya kita bisa memiliki, tapi penting juga bagi kita untuk bisa menikmatinya.
Jadi nggak hanya sekedar milikku tapi yang menikmati orang lain, tapi aku juga bisa menikmatinya. Nah, karena itu dia memberikan 3 peringatan di sini. Peringatan yang pertama yang dikatakan di sini adalah bicara tentang jangan biarkan ada orang yang menghukum atau menghakimi kamu. Ini bisa dilihat di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Jangan biarkan orang menghukum atau menghakimi kamu. Mengapa demikian? Ini adalah satu peringatan yang mengekspos tentang adanya bahaya dari legalisme yang dimunculkan oleh para guru-guru palsu, guru-guru gnostik pada saat itu di jemaat yang ada di Kolose. Saat bicara tentang gnostisisme ini, gnostik ini bicara tentang ada berbagai macam gerakan keagamaan yang punya aliran sinkretisme yang terjadi pada saat itu. Nah, sinkretisme itu apa? Sinkretisme itu adalah proses perpaduan segala macam pemahaman, keyakinan, kepercayaan, aliran agama dicampur jadi satu. Kayak gado-gado. Dicampur semuanya. Dan itu yang terjadi di Kolose. Mengapa demikian? Kita sudah lihat di dalam pelajaran tentang pendahuluan Kolose. Di Kolose itu ada multikultural gitu kan. Ada multicultural yang ada di sana. Ada berbagai macam jenis orang. Ada yang dari timur, ada orang Ibrani, ada orang Yunani, ada orang dari pedagang-pedagang yang lewat ke sana. Jadi macam-macam. Jadi ini adalah bisa dikatakan kota yang pluralisme. Ada pluralisme di sana. Bahayanya adalah muncullah sinkretisme. Menganggap bahwa kemudian mengambil yang bagus dari agama ini menurut mereka bagus kan digabungkan, dikombin menjadi satu. Dan ini pengajaran yang diajarkan oleh guru-guru palsu di sana. Gerakan ini mengajarkan berbagai macam ajaran agama dan biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia itu seperti jiwa yang sedang terperangkap di dalam satu alam semesta ini, dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang gak sempurna. Karena itu mereka harus mengetahui rahasia-rahasia yang ada di balik semuanya itu. Mereka perlu untuk mengetahui rahasia-rahasia alam roh. Dan saat bicara seperti ini, orang-orang tertarik. Apa yang menjadi rahasia di dalam alam roh, itu tertarik di sana. Nah, dari situ kita melihat bahwa ada percampuran doktrin yang diberikan di sana. Yang doktrin yang diajarkan di dalam yang menjadi permasalahan di jemaat Kolose ini adalah percampuran antara mistisisme dari timur. Nah, entah kenapa ya, timur itu cenderung bicara tentang hal-hal mistik itu karena memang kental sekali. Mistisisme timur dicampurkan dengan legalisme atau hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dari Yudaisme, dan dicampur lagi dengan berbagai macam filsafat yang ada yang pada zaman itu, dicampur lagi dengan prinsip-prinsip kekristenan. Jadi semuanya dicampur aduk menjadi satu. Dan ini merupakan suatu hal yang sebenarnya tidak mengherankan. Karena sifat alami manusia itu memang suka untuk melakukan hal-hal yang berkaitan tentang keagamaan. Kalau bicara tentang hal yang rohani, misalnya dia harus berdoa, dia harus percaya, dia beriman, dia menyandarkan segalanya kepada Tuhan, itu kayaknya agak sulit. Tapi saat dikatakan untuk kamu bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kamu harus melakukan hal ini. Wah, itu beda. Ceritanya beda. Atau misalnya, sekalipun aku tidak bisa melakukan, tapi aku tahu harusnya seperti ini dan orang itu tidak melakukannya. Aku sebenarnya nggak bisa melakukan dengan sempurna, tapi paling tidak aku sudah sedikit-sedikit melakukan. Orang itu enggak. Nah, kalau kayak gitu mudah bagi kita untuk menudingkan jari kita. Menuding-nuding orang. Dan saat bicara tentang hal-hal semacam ini, memang benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa daging itu merupakan hal yang lemah. Daging itu lemah saat kita harus melakukan hal-hal yang rohani, saat melakukan hal-hal yang secara spiritual, itu merupakan hal yang lemah. Tetapi kan saat harus mempraktekkan hukum, saat harus mempraktekkan peraturan-peraturan agamawi, jadi daging itu jadi kuat gitu. Daging itu jadi kuat. Nah, ini hal yang
yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita pahami. Daging itu, wah kalau sudah bicara tentang hukum peraturan, harusnya itu seperti ini. Kalau kita ibadah itu harusnya pertama, harus berdoa dulu. Kedua, harus ada lagu yang pelan. Kemudian lagu cepatnya 2, lagu pelan lagi. Baru setelah itu harus berdoa dulu, baru boleh pengkhotbah boleh naik. Pengkhotbahnya harus kriterianya seperti ini. Kalau ngomong seperti itu ada banyak sekali peraturan-peraturan dan kita mau melakukan itu loh. Bukan hal yang esensi. Tetapi manusia suka dengan hal itu. Dalam hal yang berkaitan dengan hal-hal agamawi, wah kuat sekali daging ini. Kuat sekali. Tapi saat bicara tentang hal-hal yang spiritual, yang rohani, lemah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Masalahnya seperti itu. Nah, mengapa manusia suka dengan hal-hal semacam ini? Karena tindakan-tindakan agamawi yang dilakukan itu bisa menaikkan ego kita. Kalau misalnya kita bisa melakukan hal yang lebih dibandingkan orang lain, wah, aku itu bisa melakukan ini. Kamu harus coba kejar, ayo tiru aku, teladani aku gitu. Membuat orang yang melakukan itu menjadi puas akan kebenaran dirinya sendiri. Oh, karena aku melakukan ini maka aku mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu. Setelah itu rasanya didapatkan karena melakukan sesuatu, wah, puas, terpujilah Tuhan dan aku. Itu kepuasan yang ada. Kenapa manusia suka melakukan hal-hal yang agamawi? Karena ini. Nah, dalam membahas tentang hal ini, Rasul Paulus menyampaikan ada 3 kebenaran penting berkaitan tentang hal itu. Tentang apa? Jangan membiarkan ada orang yang menghukum atau menghakimi kamu. Mengapa? Karena yang pertama, bicara tentang dasar dari kemerdekaan yang kita miliki. Saudara, di dalam Kristus kita memiliki kemerdekaan. Di dalam Kristus kita memiliki kebebasan. Dan dasarnya apa kita bisa punya kemerdekaan itu? Karena kita mengetahui dasar yang kita miliki. Mengapa kita menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus? Karena itu jangan biarkan ada orang yang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya dan lain sebagainya. Dan di ayat ini sudah ditemukan kata atau frase karena itu. Saat dikatakan karena itu, karena apa? Berarti karena kalimat-kalimat yang dikatakan sebelumnya. Ayat-ayat yang ada pada sebelumnya. Jadi ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Makanya waktu kita membaca firman Tuhan, itu jangan kita potong-potong. Tapi kita lihat secara keseluruhan. Karena itu saling berkesinambungan. Dikatakan karena itu, karena apa gitu loh. Karena apa? Karena ada dasar yang menjadi dasar dari kemerdekaan kita. Dan dasar dari kemerdekaan kita itu ditemukan di dalam pribadi dan juga karya dari Tuhan Yesus Kristus. Ditemukan dalam pribadinya dan juga ditemukan di dalam karyanya. Dan ini kita bisa melihat sebelumnya Rasul Paulus menuliskan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan bahwa sebab di dalam dialah. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus Yesus itu berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan yang dahsyat adalah kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Oh, ini menjadi dasar dari kemerdekaan yang kita miliki, saudara. Kita memiliki kepenuhan Allah. Karena apa? Segala kepenuhan Allah adalah di dalam Kristus dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Wah, keren. Kita telah dipenuhi di dalam Dia. Karena itu kita punya kemerdekaan. Kristus itu, kepribadiannya Dia, pribadi Kristus itu adalah Allah yang seutuhnya. Dan karena Dia Allah yang seutuhnya, Dia telah melakukan karya yang dahsyat. Karyanya apa? Di atas kayu salib Dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Ini yang kita pelajari di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, dalam pelajaran yang sebelum ayat yang ke-16 ini. Kita temukan di sana bahwa di atas kayu salib Tuhan Yesus itu memberikan yang namanya pengampunan dosa kepada kita. Ada pengampunan dosa. Dosa-dosa kita diampuni.
maut itu dikalahkan. Sebab upah dosa adalah maut. Dan maut itu telah diselesaikan di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Ada pengampunan dosa. Selain pengampunan dosa, ada penghapusan hutang. Karena dosa dianggap sebagai hutang. Hutang yang gak mungkin dibayarkan. Ada penghapusan hutang di atas kayu salib. Surat hutang itu dipakukan di atas kayu salib. Dan hal yang ketiga adalah di atas kayu salib bicara ada kemenangan. Musuh telah dikalahkan. Senjatanya telah dilucuti. Bahkan telah dijadikan tontonan umum atas kemenangan Kristus atas mereka. Dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia mencapai kemenangan itu. Dan dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Jadi ini hal yang penting untuk kita pahami. Ini hal yang penting untuk kita percayai. Ini yang menjadi dasar dari kemerdekaan kita. Yaitu Kristus, siapakah dia? Kepenuhan Allah seutuhnya ada di dalam dia secara jasmani waktu dia ada di dunia ini. Ada seluruh kepenuhan Allah. Dan dalam seluruh kepenuhan Allah itu, dia mati di atas kayu salib. Memberikan kehidupan kepada kita. Menyelesaikan semua hutang dosa kita. Menyelesaikan, mengalahkan musuh, memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena itu, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Kita ada di dalam kasih karunia-Nya Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang membereskan kita dari segala macam dosa dan segala macam hal yang berkaitan dengan dosa. Wah, luar biasa. Ini yang menjadi dasar. Ini yang menjadi dasar. Jadi kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita berada di bawah kasih karunia. Dan kalau kita ngomong-ngomong tentang hukum Taurat, kan, sama seperti jemaat yang ada di Kolose. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ada di Kolose, yang menjadi jemaat di Kolose. Sejak awal mereka sama seperti kita yang bukan orang Yahudi. Kita tidak memiliki yang namanya hukum Taurat. Sebab hukum Taurat Musa itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tidak diberikan kepada kita. Makanya ayatnya itu tadi kan dikatakan bahwa sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Mengapa? Karena kita memang tidak berada di bawah hukum Taurat. Tapi kita ada di bawah kasih karunia. Ini yang penting untuk kita ingat, saudara. Penting untuk kita ingat. Orang Israel itu kan, mereka memang diangkat menjadi anak, mereka menerima kemuliaan, mereka menerima perjanjian-perjanjian, mereka menerima hukum Taurat, menerima tentang bagaimana cara beribadah dan berbagai macam janji. Itu yang mereka miliki. Tapi kita punya kasih karunia yang menyelamatkan kita. Wah, itu hal yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Bukan malah kemudian kita mau mengikatkan diri ke dalam hukum Taurat, ke dalam legalisme. Tapi sekarang yang jadi aneh, yang jadi permasalahannya di Kolose, dan tidak hanya di Kolose saja, di Galatia dan juga di dalam kehidupan kita saat ini, di zaman perjanjian baru ini. Di sana dikatakan bahwa orang yang sudah jadi orang Kristen, orang yang sudah menjadi orang percaya, diminta oleh guru-guru palsu ini supaya mereka menundukkan diri terhadap peraturan legalisme Yudaisme. Ngeri, men. Mengerikan. Kita yang memiliki kemerdekaan oleh karena Kristus, oleh karena pribadi Kristus, dan oleh karena karya yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Sekarang disuruh untuk menundukkan diri juga kepada hukum Taurat, kepada legalisme Yahudi. Ini permasalahan yang terjadi di Kolose, terjadi juga di Galatia, dan Paulus kalau misalnya teman-teman membaca dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, wah itu ngeri. Ini pokok bahasan yang dibahas oleh dia di sana. Permasalahan yang sama terjadi. Orang percaya kepada Kristus dikatakan kamu belum benar-benar selamat kalau kamu belum disunat, kalau kamu belum melakukan hukum Taurat katanya. Dan Paulus menentang dengan keras hal itu. Jadi kan
Dengan berdasarkan hal ini, kalau kita mengetahui dasar bagaimana kita diselamatkan, dasar kemerdekaan yang sudah kita miliki, bahwa itu karena Kristus dan oleh karena karyanya, kalau kemudian ada orang yang mulai menghakimi, yang kemudian mulai menghukum orang percaya karena mereka tidak hidup di bawah legalisme hukum Yahudi, mereka sebenarnya sedang menghakimi, sedang mendakwa Yesus Kristus dan mengatakan bahwa karya yang dia lakukan di atas kayu salib itu tidak cukup. Karya yang dia telah dilakukan dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga itu tidak cukup untuk menyelesaikan segala sesuatunya, tidak cukup untuk memberikan keselamatan bagi kita. Sehingga kita harus menambahkan sesuatu di dalamnya untuk bisa mendapatkan keselamatan dan juga untuk bisa mungkin mempertahankan keselamatan itu. Jadi ini bahaya. Ini bahayanya. Hal ini juga sama seperti mengatakan bahwa Yesus Kristus saja itu nggak cukup. Kebutuhan orang Kristen itu ada banyak, Pak. Karena itu nggak cukup hanya Yesus Kristus saja. Kita harus coba dengan hal yang lain juga. Kita harus berusaha melakukan ini. Kalau ini nggak berhasil juga, mungkin kita harus tanya sama orang pintar. Mungkin kita harus melihat bintang. Mungkin kita harus minta tolong sama malaikat. Dan lain sebagainya. Jadi sama saja mengatakan seperti itu bahwa Yesus Kristus itu nggak cukup. Menurut saudara gimana? Apakah Kristus masih kurang? Karyanya tidak cukup untuk segala sesuatu? Padahal firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Karya yang dia lakukan malah berlebihan untuk menutupi segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi ini yang terjadi. Para guru-guru palsu yang ada di Kolose itu mereka mengklaim bahwa orang yang melakukan Taurat akan bisa mendapatkan kehidupan rohani yang lebih mendalam. Bicara tentang gnostik, bicara tentang pengetahuan, aku lebih tahu tentang dunia yang ada di dalam sana, tentang dunia roh. Caranya apa? Melakukan legalisme, melakukan hukum, peraturan yang ada di dalam agama Yahudi. Aku akan bisa tahu jauh lebih dalam di sana. Sebenarnya dari luar saat mereka melakukan segala macam praktek agamawinya, kelihatannya rohani. Wah, spiritual, religius. Wah. Tapi sebenarnya praktek-praktek yang mereka lakukan dengan tidak makan ini, tidak makan itu, memperingati hari ini, menjaga hari Sabat dan lain sebagainya, itu tidak meraih hal-hal yang rohani. Mengapa? Karena ada yang disebut sebagai belenggu. Itu menjadi satu belenggu. Legalisme adalah belenggu. Belenggu legalisme. Mengikat, saudara. Legalisme mengikat, ada belenggu di sana. Dan mereka mau mengikatkan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang hanya karena datang kepada Kristus, hanya karena percaya kepada Kristus, kemudian mereka mau diikat kembali. Orang yang sudah merdeka mau diikat kembali. Dan ini hal yang mengerikan. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 mengatakan, kalau demikian mengapa kamu itu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Ini yang mengatakan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa kita nggak bisa memikul hal ini, melakukan hukum Taurat itu nggak bisa. Jangankan kita, nenek moyang kita, mereka orang-orang hebat di masa lalu, mereka nggak bisa melakukan hal ini. Terus kenapa sekarang kita mau untuk membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus, murid-murid Yesus, orang dari bangsa-bangsa lain yang awalnya memang nggak punya hukum Taurat ini, kita mau bebani mereka dengan hukum Taurat ini. Padahal kita sendiri juga nggak bisa. Tapi di sinilah letaknya kesombongan manusia. Kita memang nggak bisa, tapi kalau misalnya paling nggak aku lebih baik daripada dia. Tapi itu namanya juga bukan kesempurnaan. Itu bukan kemerdekaan. Kita tetap berada di dalam belenggu karena kita nggak bisa melakukannya, men. Karena kita nggak bisa melakukannya, karena itu dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus itu yang telah memerdekakan kita.
supaya kita bisa terbebas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan tentang dosa, berkaitan dengan ketidakmampuan kita untuk melakukan segala hukum itu, berkaitan dengan surat hutang yang kita miliki itu. Kita nggak bisa memerdekakan diri kita sendiri. Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu dikatakan berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka, men. Kemerdekaan ini bukan sesuatu hal yang diraih dengan susah payah kita sendiri. Kita nggak bisa. Karena itu Kristus yang melakukannya bagi kita, memberikan kemerdekaan itu pada kita. Karena kita sudah merdeka, jangan mau untuk diikat lagi. Peraturan-peraturan legalistik itu yang dikatakan yang ada di Kolose ini berkaitan dengan hal-hal makanan, minuman. Oh, ini boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan. Kalau yang seperti ini, oh ini boleh cuma sedikit aja ya. Repot, saudara. Memang benar di dalam kitab Perjanjian Lama ada makanan-makanan yang dianggap itu haram. Ada yang disebutkan sebagai makanan yang boleh dimakan atau halal gitu ya. Kalau teman-teman membaca di dalam Imamat pasal yang ke-11. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan dengan jelas bahwa makanan itu sifatnya netral. Makanan itu sifatnya netral. Tetapi apa yang keluar dari mulut, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang keluar dari mulut bicara itu perkataan kita, gitu kan? Apa yang kita sampaikan yang keluar dari mulut, itu yang membuat seseorang itu rohani atau tidak. Bukan apa yang masuk, bukan apa yang dimakan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengingatkan kepada Rasul Petrus tentang hal ini. Dia memberikan penglihatan sampai 3 kali. Sampai 3 kali hal yang sama. Wah. Peringatan ini diberikan. Tapi rupanya Paulus saat itu ya ngerti sedikit, tapi masih namanya juga sudah terbiasa ya. Hidupnya sudah sekian lama mengikuti ini nggak boleh dimakan, ini boleh dimakan dan sebagainya. Konsep itu sudah tertanam gitu. Sehingga waktu bicara tentang orang dari bangsa-bangsa lain melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdosa gitu. Padahal Allah mengatakan bahwa semuanya bisa mendapatkan keselamatan kalau mereka percaya kepada Yesus. Dan gara-gara hal ini, si Petrus bahkan ditegur oleh Rasul Paulus saat mereka ada di Antiokhia. Ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Kita perlu perhatikan hal ini. Sebab apa? Dikatakan bahwa makanan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Saudara mau makan, nggak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Bahkan bisa dikatakan kalau kita makan terlalu banyak malah bikin rugi. Bajunya harus ganti karena sekarang bajuku nggak muat lagi. Bajuku dulu tak begini, tapi kini nggak cukup lagi. Karena apa? Kebanyakan makan, men. Makanya firman Tuhan mengatakan dengan jelas, makanan itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sifatnya netral. Kalaupun kita nggak makan, nggak apa-apa gitu. Makan pun juga nggak dapat untung apa-apa. Gitu. Nah, memang sepertinya kan perintah Allah yang diberikan melalui Musa berkaitan tentang makanan itu memang ada alasan-alasan jasmania, gitu kan. Tetapi juga dibaliknya memang ada alasan-alasan rohani. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini merupakan hal yang sama sekali berbeda dengan hukum yang diberikan Musa, yang diberikan Allah melalui Musa tentang hal makanan. Gitu. Kalau misalnya kan kita tidak makan sesuatu supaya tubuh kita menjadi makin sehat, ya sudah nggak usah makan, nggak apa-apa gitu. Nggak makan, nggak masalah untuk menjaga tubuh kita gitu. Tapi yang jadi permasalahannya adalah jangan gara-gara kita tidak makan, maka kemudian kita menyalahkan orang yang makan. Kita menghakimi orang yang makan. Misalnya karena saudara sakit diabetes kan nggak boleh makan yang manis-manis, nggak boleh makan gula gitu kan, nggak boleh minum gula. Ya, karena saudara nggak makan, ya kan, nggak pakai gula itu, kemudian melihat ada orang lagi bikin teh manis kasih gulanya banyak, kemudian kita menghakimi, oh itu tidak boleh, itu sesat itu. Wah. Itu yang nggak bisa gitu. Kita nggak bisa menghakimi orang lain. Kalau kita misalnya kan, aku memilih aku tidak makan daging lagi, atau aku memilih aku tidak makan karbohidrat lagi untuk kesehatanku.
fine gitu. Tapi nggak usah salahkan orang lain kalau mereka makan gitu. Kalau mereka melakukannya. Karena hal itu, saudara makan atau tidak makan gitu kan, itu bukan menjadi satu tanda atau kualifikasi rohani seseorang. Paham ya? Kalau misalnya aku nggak makan, misalnya nggak makan B2 gitu kan, bukan berarti aku lebih rohani daripada mereka yang makan gitu. Nggak jadi ukuran ya, nggak jadi ukuran. Nah, tentang hal ini kita bisa pelajari di dalam Roma pasal yang ke-14 dan 15. Nanti dibaca sendiri, dipelajari sendiri gitu ya. Tetapi kan sistem legalistik yang ini tidak hanya bicara tentang makanan saja, tapi juga bicara tentang hari-hari. Jadi ada hari-hari yang dianggap khusus. Kalau kamu melakukan sesuatu di hari-hari yang seperti itu, maka kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang rohani yang lebih dalam lagi. Dan sekali lagi ini dipinjam juga dari peraturan-peraturan yang ada di dalam Perjanjian Lama yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dari peraturan-peraturan yang diberikan melalui Musa. Memang benar di dalam Perjanjian Lama orang Yahudi itu diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Yang bicara tentang hari yang ke-7 dari minggu itu. Ya kan, bicara tentang apa? Hari Sabat, hari Sabtu. Gitu. Mereka harus menguduskan hari Sabat. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita itu tidak menyebut hari Minggu itu sebagai hari Sabat. Kita nggak sebut hari Minggu itu sebagai hari Sabatnya orang Kristen. Kalau orang Yahudi hari Sabatnya hari Sabtu, orang Kristen hari Sabatnya hari Minggu. Nggak seperti itu gitu. Karena memang dalam Perjanjian Baru nggak pernah ditetapkan dengan cara yang seperti itu gitu. Nggak pernah ngomong seperti itu dalam Perjanjian Baru. Yang ada dalam Perjanjian Baru adalah bicara tentang hari Tuhan. Bahkan ada lagunya kan, hari ini, harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Bukan bicara hari yang khusus untuk Tuhan itu hanya hari Sabat saja, tapi semua hari adalah harinya Tuhan gitu loh. Orang Yahudi punya berbagai macam hari raya gitu kan. Bisa dibaca di dalam Imamat, kitab Imamat, baca tentang hal itu. Ada perayaan bulan baru. Jadi agama Yahudi adalah agama yang sangat berkaitan dengan kalender. Sayangnya adalah muncul ada tren orang Kristen harus mengikuti hari raya orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi loh. Kita tuh orang percaya kepada Yesus. Percaya bahwa kalau di hari raya orang Yahudi seperti ini, kalau kita memperingatinya, maka kita akan mendapatkan berkat yang lebih double misalnya. Dari mana gitu? Dari mana? Bahkan di sini ada peringatan tentang hal itu. Semuanya itu kan, tentang makanan, tentang hari raya, tentang hari Sabat. Memang di dalam dispensasi Perjanjian Lama ada maksudnya gitu. Ada peranannya di sana gitu. Tetapi itu tidak dimaksudkan kemudian menjadi bagian dari iman yang ada di dalam Perjanjian yang baru. Kita punya Perjanjian yang baru, bukan yang lama lagi gitu. Hukum Taurat dan semua peraturan yang ada itu memang ada tugasnya, ada fungsinya gitu loh. Untuk menolong, untuk bisa mendisiplin bangsa Israel yang pada saat itu dalam keadaan seperti kanak-kanak sebagai bangsa gitu. Mempersiapkan mereka untuk mereka bisa menyongsong datangnya Mesias. Tapi sekarang kita sebagai orang percaya, kita mengetahui bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu telah datang. Karena itu nggak perlu ada penuntun lagi, karena yang asli sudah datang gitu. Sang penuntun itu, sang kepala sekolah, the school master itu yang dikatakan the law is the school master. Kepala sekolah itu sudah melakukan fungsinya gitu. Nggak perlu lagi karena Kristus sudah datang, karena untuk menuntun kepada Kristus. Nah terus kemudian kita mulai bertanya gitu kan. Apakah kemudian hukum Taurat dalam Perjanjian Lama itu nggak ada gunanya lagi bagi orang Kristen dalam Perjanjian Baru? Ya nggak gitu juga gitu. Ada gunanya, tapi gunanya berbeda gitu. Hukum Taurat itu tetap menyatakan tentang kekudusan Allah. Dan di dalam Taurat kita bisa melihat Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu? Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia jelaskan kepada murid-muridnya segala sesuatu yang berkaitan tentang dirinya. Di dalam kitab-kitab Musa bicara tentang kitab Taurat. Dalam kitab para nabi. Dalam kitab Mazmur.
Itu bicara tentang dirinya. Jadi waktu kita melihat ke dalam sana, yang kita lihat siapa? Kristus. Yang kita lihat adalah Yesus. Dan kita mengetahui bahwa hukum Taurat itu adalah baik kalau tepat digunakan. Gitu. Untuk apa? Gitu. Apa gunanya Taurat? Taurat gunanya adalah menunjukkan, menyatakan tentang dosa. Dan memperingatkan adanya konsekuensi atas dosa. Sehingga membuat orang membutuhkan, aku butuh juru selamat yang bisa melepaskan aku dari dosa ini. Kasih tahu ada peringatan itu. Masalahnya hukum Taurat tidak memiliki kuasa untuk mencegah seseorang untuk berbuat dosa. Hukum Taurat juga tidak memiliki kuasa untuk menebus orang yang berdosa. Yang bisa melakukan itu hanya kasih karunia. Peraturan itu ada, tapi peraturan itu tidak bisa mencegah orang. Dikatakan kan kalau lampu merah berhenti gitu. Ada nggak yang masih nerobos? Gara-gara ada hukum itu bukan berarti tidak ada lagi pelanggaran. Gitu. Tapi justru karena ada hukum akan ada makin banyak pelanggaran. Yang bisa selesaikan itu semuanya adalah kasih karunia. Kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, poin yang ketiga yang ada tentang jangan membiarkan orang itu menghukum kamu atau menghakimi kamu. Yang pertama tadi kita sudah melihat tentang dasar kemerdekaan kita. Yang kedua adalah bicara tentang belenggu dari legalisme. Yang ketiga adalah karena kita memiliki berkat oleh karena kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Semua hal itu kan, semua peraturan tentang makanan, tentang hari besar, tentang perayaan ini, perayaan itu, hari Sabat dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bayangan dari apa yang harus datang. Sejak wujud aslinya adalah bicara tentang Kristus. Jadi perayaan hari raya orang Yahudi itu sebenarnya merupakan gambaran bayangan tentang Kristus. Tentang apa yang dilakukan Kristus. Gitu. Hukum Taurat itu adalah bayangan, Kristus adalah wujud aslinya. Jadi kalau kita sudah punya yang asli, ngapain kita main-main dengan bayangan? Bayangan itu hanya menunjukkan di manakah yang asli. Saudara misalnya kan lagi pagi-pagi lagi berjalan ada matahari yang bersinar kan muncul ada bayangannya kan. Karena dari bayangan itu kita bisa tahu oh ini bayangannya si Daniel ini. Seperti ini modelnya bayangannya. Ya, tapi kalau kita melihat ada bayangannya Daniel pasti orangnya juga ada di situ. Gitu. Kalau sudah ketemu sama orang yang ketemu aja ngomong aja sama orang yang jangan ngomong sama bayangan kan gitu. Nah hukum Taurat ini bicara tentang bayangan. Tentang hal-hal yang ada di belakang itu loh. Wujud aslinya adalah Kristus. Dan Kristus itu sudah datang. Kita memiliki Kristus. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama di sana mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat itu nggak mungkin bisa menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Kenapa? Karena tiap tahun harus diberikan. Artinya belum sempurna. Kalau sudah sempurna itu sekali untuk selamanya. Jadi itu merupakan bayangan. Kalau kita sudah memiliki yang asli, wujud aslinya kita sudah punya Kristus, ngapain kita mau pakai bayangan lagi gitu. Dan orang-orang yang secara religius mereka mentaati peraturan tentang makanan, tentang peringatan hari raya, kelihatannya memang sangat rohani. Wah, kelihatannya lebih hebat. Waduh, aku masih belum bisa ya seperti dia ya. Dia bisa tahan, gak makan, gak minum. Aku, bernafas aja bikin lapar. Gitu. Kelihatannya sangat rohani. Tapi yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak mengubah hati mereka. Tampaknya aja gitu. Dan hal-hal berkaitan tentang hal ini, berkaitan tentang legalisme ini menjadi suatu hal yang populer. Orang senang dengan hal yang semacam ini. Karena apa? Bisa mengukur kehidupan rohani kita. Terukur jadi. Oh rupanya kalau aku berdoanya, aku bisa berdoa sehari itu 5 jam. Dia baru 5 menit aja. Udah capek. Gitu kan. Rohaniku lebih tinggi dong. Aku sudah membaca Kejadian sampai Wahyu sampai 100 kali misalnya. Artinya kerohanianku lebih
daripada yang sama sekali nggak pernah baca, gitu. Atau cuma baca 1 kali. Kelihatannya, wah, tingkatan rohaninya lebih tinggi, bisa dibanggakan gitu. Kamu belum pernah baca dari awal sampai akhir, aku loh sudah pernah 100 kali. Tapi sekalipun demikian, masih sangat jauh bila dibandingkan dengan kepenuhan Kristus. Kita itu dipenuhi di dalam Kristus, ada kepenuhan Kristus. Kita dibangun, ada pembaharuan dalam pikiran kita, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai pada kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya Kristus, kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan diri kita sendiri, bukan ego kita sendiri, tapi kepenuhan dari Kristus. Itu yang lebih penting. Karena itu Rasul Paulus memberikan peringatan yang berikutnya. Peringatan yang kedua mengatakan bahwa jangan biarkan seorang pun menggagalkan kemenanganmu. Jangan biarkan seorang pun menggagalkan kemenanganmu. Dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kita temukan kata menggagalkan. Jangan sampai digagalkan. Arti kata menggagalkan ini adalah menjadi tidak layak untuk terima hadiah. Ini merupakan istilah yang dipakai di dalam olahraga. Bicara tentang diskualifikasi. Jangan sampai kamu didiskualifikasi gara-gara tidak mengikuti ketentuan. Jangan sampai kamu didiskualifikasi. Saat seorang yang ikut perlombaan dan kemudian dia didiskualifikasi, bukan berarti dia dicabut warga negaranya, enggak gitu. Tapi artinya dia nggak bisa dapat piala, dia nggak bisa dapat kemenangan sekalipun dia datangnya duluan. Tapi karena misalnya pakai doping lah gitu kan, atau misalnya harusnya lomba lari, dia naik motor misalnya, kemudian ketahuan dia peringkat pertama tapi nggak bisa mendapatkan hadiah. Kenapa? Didiskualifikasi. Jangan biarkan ada kemenanganmu itu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri itu tadi. Jangan sampai gitu. Dan seseorang Kristen yang gagal untuk mentaati tuntunan dari Allah itu tidak kehilangan keselamatannya. Dia tidak akan kehilangan persetujuan dari Tuhan tentang keselamatan dia. Enggak. Keselamatan kita aman di dalam Kristus. Tetapi yang kehilangan adalah persetujuan dari Allah akan apa? Upah yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang setia. Nah, itu yang hilang, saudara. Karena apa? Dalam segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan, baik kita menanam atau kita yang menyiram, sama upahnya. Dan masing-masing kita menerima upah sesuai dengan pekerjaan kita. Saudara, sebenarnya kan gini loh. Tuhan memberikan upah, menjanjikan upah kepada orang-orang yang melayani dia, itu merupakan suatu hal yang bicara tentang kasih karunia. Sebenarnya dia nggak perlu siapkan upah gitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau berhutang apapun kepada kita. Justru kita yang berhutang segalanya kepada dia gitu. Kita harusnya sudah bisa bersyukur kalau Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa. Allah sudah menyelamatkan kita dari maut. Allah sudah menyelamatkan kita dari penghakiman. Gara-gara itu kita harusnya bersyukur dan kita mau melayani dia. Dengan upah ataupun tanpa upah. Harusnya seperti itu. Dan kalau kita temukan kan, kalau kita lihat kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, banyak dari mereka itu memang benar-benar mentaati Allah, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, menjaga kehidupannya dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena kasih dan pengabdian mereka kepada Allah. Dan mereka sama sekali tidak berpikir tentang upah. Nggak memikirkan itu. Tetapi Allah tetap akan memberikan upah. Ini hal penting.
Dan sama seperti tingkatan hukuman, ada juga tingkatan kemuliaan di sorga. Karena memang semua kita semua yang percaya kepada Kristus akan menjadi seperti Kristus di dalam tubuh kemuliaan Kristus. Memang seperti itu yang terjadi. Tetapi kan, ada dikatakan juga di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ada tingkatannya. Ada hukuman yang berat, ada hukuman yang lebih berat. Serem. Karena itu inilah bahayanya. Kehidupan kita pada saat ini bisa merampas upah dan kemuliaan yang akan kita dapatkan di hari esok. Karena itu hati-hati, waspadalah. Inilah bahaya yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Berkaitan dengan apa? Pengaruh mistisisme dari timur. Ada satu kepercayaan yang menyatakan bahwa seseorang itu bisa mengalami dunia roh terlepas dari firman Allah dan terlepas dari Roh Kudus. Kamu bisa melakukan sesuatu sehingga kamu bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia roh ini. Mendapatkan pencerahan, mendapatkan wangsit di sana. Mendapatkan sesuatu hal dari dunia roh. Para guru-guru palsu yang ada di Kolose ini mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan itu berhubungan dengan malaikat. Mereka mulai menyembah malaikat. Nggak perlu lagi melewati firman Allah. Nggak perlu lagi melewati Roh Kudus. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah sedang membuka diri mereka terhadap segala macam aktivitas roh-roh jahat dalam kehidupan mereka. Mengapa demikian? Karena roh-roh jahat, iblis, itu tahu bagaimana caranya untuk memberikan pengalaman yang palsu kepada manusia. Kita berpikir lagi kita sedang mendekati kepada Allah. Tapi tidak lewat firman-Nya dan tidak lewat Roh Kudus, lewat hal-hal yang lain. Kalau kita meditasi di sini, ya, kita bertapa di sini misalnya. Kemudian aku bisa melihat masuk lebih dalam lagi di dalam dunia roh. Ada suara yang berbicara. Ada seorang kakek misalnya datang bicara kepadaku. Ada malaikat yang dengan sayapnya terbang turun, bicara sama aku. Iblis juga bisa melakukan hal yang semacam itu. Dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Namanya menyamar ya, samarannya ya kelihatannya seperti rasul Kristus, tapi sebenarnya bukan gitu loh. Dan ini nggak perlu menjadi satu hal yang heran bagi kita. Kita heran, kok bisa ya gitu? Ya bisa gitu. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan cara dia menyamar pinter, bagus. Nggak kayak kita, kalau kita menyamar kelihatan dia benar-benar hebat menyamar ya. Dan kita berpikir, wah ini malaikat dari Tuhan ini, malaikat terang ini. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan mereka itu menyamar seperti pelayan-pelayan kebenaran. Dan kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi, jangan salah. Ada kata di sini berkanjang. Berkanjang itu artinya merupakan hal yang dimana kita bisa menempatkan kaki kita di dalam suatu hal yang paling dalam. Sehingga kita benar-benar masuk, meresapi, mengerti semua misteri-misteri dunia peragamaan ini. Masuk dalam inisiasi kelompok tertentu yang lebih dalam, inner sanctum. Saudara, orang Kristen nggak perlu melakukan segala macam upacara inisiasi untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Nggak perlu. Saudara nggak harus melakukan berdoa sampai bergetar-getar gini baru saudara bisa masuk hadirat Allah. Nggak perlu. Kita bisa datang ke dalam hadirat Allah, kita langsung bisa bertemu dengan Dia, kita bisa mengalami Dia, kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Karena darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Kita bisa datang dengan berani ke dalam tahta kasih karunia Allah. Kenapa? Karena ada Kristus.
Ada darah Yesus. Saat kita lemah, saat kita jatuh, saat kita merasa diri kita nggak layak, saat itu pun kita bisa datang kepada Dia. Kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kenapa kita bisa datang? Karena ada Kristus, karena ada darahnya dalam kehidupan kita. Saudara, ini hal yang harus kita pahami. Supaya kita tidak terikat dengan belenggu-belenggu itu. Kita tidak mengikuti mistisisme agama yang kemudian merasa bahwa kita akan menjadi lebih rohani dengan cara kita mengabaikan firman Allah. Sebenarnya kan kalau kita mempercayai sesuatu yang tidak berhubungan dengan firman Allah, itu sebenarnya sedang menunjukkan tentang kita ini orang yang sombong. Aku nggak butuh firman Allah. Firman Allah ngomong seperti ini, aku mau melakukan yang lainnya. Menunjukkan kita adalah orang yang sombong. Dan ini berbicara tentang apa? Menyembah malaikat. Mereka menyembah malaikat. Ada malaikat datang. Mereka datang, malaikat. Mereka sembah malaikat. Ngapain nyembah malaikat, saudara? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Dia mengatakan dengan jelas kepada kita, malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah pelayan. Roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan. Siapa yang memperoleh keselamatan? Saudara dan saya. Saudara dan saya memperoleh keselamatan. Ngapain kita menyembah malaikat yang adalah pelayan kita? Misalnya teman-teman ada yang punya asisten rumah tangga, pelayan gitu kan. Apakah waktu kita datang ketemu sama pelayan, pelayan, terimalah sembahku. Itu ngomong gini lah. Justru dia yang melayani kita. Malaikat yang melayani kita, bukan kita menyembah dia. Nah, hal yang semacam ini tentu saja akan dibungkus dengan seperti satu upacara, satu kegiatan yang rohani dalam tanda kutip, mistis, dibungkus dengan berbagai macam hal berkaitan dengan kerendahan hati secara palsu. Tapi sebenarnya itu adalah kesombongan juga. Orang-orang aliran ini kan, aliran gnostik ini yang mulai masuk ke dalam jemaat yang ada di Kolose itu, mereka mengatakan bahwa aku ini nggak cukup baik, aku tuh nggak cukup sempurna, aku tuh nggak layak untuk bisa datang langsung kepada Allah. Karena itu kan, aku mau datang kepada Allah itu harus lewat malaikat ini loh. Minta tolong sama malaikat, malaikat tolong aku ya, aku lagi punya permasalahan ini, sampaikan sama Allah nih titipannya ya. Kasih salam tempel sama malaikat, nyembah malaikat, tolong malaikat. Itu yang dilakukan. Kelihatannya rendah hati, aku nggak layak, aku nggak cukup baik, aku nggak bisa langsung datang kepada Allah. Allah itu begitu besar, maha kudus, maha suci. Aku ini apalah aku. Karena itu, ya kan, daripada sama Allah, aku sama malaikat aja lah. Pak malaikat tolong aku. Berusaha menggapai Allah melalui hal yang lain kecuali melalui Sang Putra, melalui anaknya yaitu Yesus Kristus, itu adalah penyembahan berhala. Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah. Satu-satunya, saudara. Nggak ada yang lain. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi kalau mau datang kepada Allah, bicara sama Allah, melalui siapa? Yesus. Bukan hal yang lain. Karena Allah itu adalah Allah yang esa, maka esa pula dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Kita datang pada Allah melalui Yesus Kristus. Orang yang menyembah melalui malaikat atau yang menyembah Allah melalui orang-orang kudus, ya kan? Orang kudus ini tolong doakan aku ya, bantu aku ya, karena aku nggak bisa ngomong langsung kepada Allah, aku lewat kamu ya, tolong titip doaku ini sampaikan kepada Yesus, dari Yesus sampaikan lagi kepada Allah Bapa. Ini sebenarnya tidak sedang membuktikan kerendahan hatinya. Mengapa? Karena tidak tunduk kepada otoritas firman Allah. Firman Allah dengan jelas mengatakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Pengantara antara manusia dengan Allah adalah manusia Yesus Kristus. Lewat dia. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah lewat yang lain,
kita sedang tidak tunduk kepada otoritas dari Allah, otoritas firman Allah. Itu malah membuktikan bahwa kita ini sombong, menggantikan firman Allah dengan tradisi buatan manusia. Siapa yang ngajarin bahwa kalau mau bicara sama Yesus harus lewat pribadi yang ini dulu, orang lain dulu? Kasih tahu supaya pribadi ini bisa membujuk Yesus untuk mengabulkan doa kita. Tradisi apa? Dari manusia. Firman Tuhan gak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Gak ada yang melakukan seperti itu. Kolose 2 ayat yang ke-18 mengatakan, tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara, penyembahan yang sejati itu justru akan membuat seseorang itu makin rendah hati. Kalau kita menyembah Allah dengan yang sejati itu, membuat kita makin merendahkan hati. Pikiran kita dipenuhi dengan kekaguman akan Allah, pikiran kita dipenuhi dengan kebesarannya Allah, hati kita dipenuhi dengan kasih terhadap Allah. Dan kehendak kita ditundukkan kepada tujuan yang memang sudah dimiliki Allah bagi kita untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu penyembahan sejati. Fokusnya adalah Dia, bukan aku. Tapi orang-orang gnostik, para guru-guru palsu yang ada di sana, mereka lebih tertarik kepada mendapatkan pengetahuan rohani yang makin mendalam. Sehingga mereka mulai mengabaikan kebenaran Allah dengan cara-cara yang lain. Mereka berusaha mencapai rahasia-rahasia batiniah yang kemudian membuat mereka makin besar kepala. Dan mereka tidak memiliki hati yang benar-benar berkobar-kobar menyala untuk tunduk di dalam otoritas kehendak Allah. Mereka merasa aku jauh lebih tahu tentang hal-hal rohani, tentang dunia roh yang seperti ini. Kalau lewat di sini ternyata ada hal yang seperti ini, begini cara mengaturnya, begini cara melakukannya. Wah, itu malah membuat seseorang ini tinggi hati, besar kepala. Firman Tuhan mengatakan bicara tentang makanan kan ya, daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Kita tahu gitu. Oh nih, seperti apa. Tapi pengetahuan yang seperti itu membuat orang menjadi sombong. Tapi kasih membangun. Seringkali orang punya pengetahuan. Oh, ini tadi sudah dipersembahkan kepada gini, nanti kamu gini, dan sebagainya. Menjadi sombong. Tapi kasih membangun. Saudara, kita perlu diingatkan kan, bahwa pengalaman yang rohani kita, yang sejati, pengalaman kita yang sejati dengan Allah, akan menundukkan diri kita, membawa kita kepada penundukan diri, membawa kita dalam pelayanan untuk Allah, bukan malah menyombongkan diri. Orang yang makin dekat dengan Allah, jadi orang yang makin rendah hati, bukan yang makin sombong. Jadi kalau misalnya, lanjutkan sendiri. Oke? Ini yang terjadi. Contohnya ada banyak loh dalam Alkitab. Makin dia ketemu dengan Allah, makin mengerti tentang Allah, makin mengetahui tentang seperti apa Allah itu, apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupannya. Orang itu menjadi rendah hati. Dia tidak akan menyombongkan diri, nggak akan banyak bicara lagi, nggak akan banyak membanggakan dirinya. Yang dibicarakan adalah tentang Allah. Contoh, saya kasih contoh misalnya Ayub. Ada banyak sekali bicara tentang Ayub kan. Ayub yang ngomong begini, wah, dengan telanjang aku dilahirkan. Dengan telanjang juga aku kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Ya, terpujilah nama Tuhan. Wah, kelihatannya rohani. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, hebat. Tapi itu kan, Ayub mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Karena aku sudah bertemu dengan engkau Allah. Aku punya pengalaman rohani yang sejati denganmu Allah. Bukan dari kata orang, bukan dari pengajaran ini, bukan dari pengajaran itu, tapi aku ketemu langsung dengan engkau. Karena itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Dia cabut perkataannya.
Kemudian ada orang lain lagi, Petrus. Awalnya dia melihat, wah Yesus ini kayaknya biasa-biasa aja. Yesus mau pinjam perahunya untuk dia mau bicara, khotbah. Ya aku di sini bereskan jaringku lah gitu kan. Tapi kemudian saat Yesus bilang sama si Petrus, tebarkan jalamu. Wah, aku sudah semalam-malaman loh cari ikan, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu suruh ya aku tebarkan satu jalan. Begitu ditarik, ikannya banyak sekali. Hampir koyak jaringnya. Wah, setelah tahu itu kebaikan dari Kristus, dia langsung mengatakan bahwa, wah, rupanya aku nggak layak ini. Aku bukan orang yang hebat. Simon Petrus mengatakan bahwa dia tersungkur. Dikatakan dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang berdosa. Aku nggak layak. Bayangkan. Penundukan diri. Malah merendahkan diri, merendahkan hati. Banyak sekali contoh dalam Alkitab yang mengatakan seperti ini. Nabi Yesaya saat dia melihat Tuhan, dia bisa mengatakan, dia mengakui betapa berdosanya dia. Bukanlah di dalam Yesaya. Dan saat Yohanes, rasul yang mengaku bahwa dia adalah orang yang paling atau murid yang paling dikasih oleh Kristus, dia melihat Kristus yang telah bangkit itu, dia tersungkur seperti orang mati. Nggak ada yang bisa menyombongkan diri. Tapi hal yang tragis adalah agama yang sia-sia itu membuat orang sombong di dalam pikiran daging mereka. Dan hal ini yang menjadikan pengganti dari Kristus, menggantikan Kristus dengan hal-hal yang semacam itu. Menggantikan nutrisi yang harusnya diterima dari kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang sang kepala tubuh, mengepalai gerejanya. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita ini merupakan anggota dari satu tubuh rohani, anggota dari gereja. Karena apa? Karena karya dari Kristus Yesus. Sebagai orang Kristen kan, saudara, kita harusnya melayani satu dengan yang lain. Sesama tubuh Kristus. Kita melayani satu dengan yang lain. Dan kita juga dilayani satu dengan yang lain oleh tubuh Kristus. Jadi kan sebagai orang percaya, kita mengambil nutrisi itu dari sang kepala, tapi juga dari saling melayani satu dengan yang lain. Namun orang percaya yang tidak mengambil nutrisi rohaninya yang datang dari kepala, yang datang dari Kristus dan dari orang Kristen lainnya, mereka akan makin lama akan menjadi lemah. Para guru-guru palsu ini, mereka tidak melekat kepada kepala. Karena itu mereka tidak bernutrisi secara rohani. Mereka berpikir, aku punya keahlian, aku tahu kalau menghadapi hal yang seperti ini caranya. Aku punya kehebatan spiritual menurut mereka. Berpikir diri mereka adalah raksasa kuat yang bisa menghancurkan segala sesuatu, tapi kenyataannya adalah semut sebenarnya. Para guru palsu ini berusaha untuk memenangkan orang lain untuk tujuan mereka, untuk keinginan mereka. Tapi saudara, tubuh rohani itu bertumbuh melalui nutrisi, bukan melalui pertambahan jumlah. Kita bertumbuh karena kita mendapatkan nutrisi dari Kristus, dari orang percaya lainnya. Bukan kalau jumlahnya banyak itu pasti hebat. Enggak juga. Tapi setiap anggota, ini bicara juga termasuk urat-urat dan sendi-sendi, itu merupakan bagian yang penting untuk kesehatan dan pertumbuhan dari tubuh. Jadi saudara, nggak peduli apa karunia rohani yang kita miliki, masing-masing dari kita itu penting bagi gereja. Peranan kita apapun juga itu di dalam tubuh Kristus itu penting. Kadang-kadang kita melihat, aku nggak seperti dia, kalau dia bisa tampil di atas panggung, dia bisa begini begitu. Nggak juga, kita semuanya penting. Memang faktanya ada orang-orang yang mungkin tidak akan memiliki pelayanan yang spektakuler di depan umum, yang melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tapi sama aja, gitu kan. Kita tuh sama aja dengan orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Kita mendapatkan sumber daya rohani kita itu dari Kristus. Kita mendapatkan sumber itu dari Dia. Saat kita menyembah Dia, saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman, kita mendengarkan firman, merenungkannya. Oleh karena itu kita perlu untuk menjadi bagian dari gereja. Jangan berdiri sendirian.
Karena kalau kita menjadi bagian dari gereja, kita bisa melatih semua karunia-karunia roh yang diberikan kepada kita. Sebab kepada setiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia rohani bukan untuk diriku sendiri, gitu, tapi untuk kepentingan bersama. Perjanjian baru itu tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya yang pokoknya disendirikan di sini, di luar gereja lokal. Aku punya banyak karunia tapi untuk diriku sendiri. Enggak bicara seperti itu. Tapi untuk semua. Kita ada di dalam satu gereja, ya kan? Dan kita bisa mengambil nutrisi dari Kristus dan dari orang percaya lainnya, dan kita juga bisa melayani di sana, memberikan apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita melalui karunia kita untuk bisa memberikan bagi orang lain. Tetapi memang dimungkinkan, gitu kan? Mungkin ada orang, aku tetap bergereja Pak, aku ada tergabung menjadi jemaat gereja ini, menjadi majelis di sini, menjadi pendeta di sini, tapi bisa jadi orang ini juga tidak menarik nutrisi dari kepala jemaat, dari Kristus dan dari tubuh rohani. Bisa dimungkinkan. Nah, pengajar-pengajar palsu yang ada di Kolose, mereka berusaha untuk memperkenalkan ajaran mereka ke dalam jemaat, dan kalau mereka berhasil, maka jemaat yang ada, jemaat Kolose akan malnutrisi, kurang nutrisi, karena tidak lagi mengambil nutrisi dari Kristus dan dari orang percaya lainnya, tapi ngambil nutrisi dari tempat lain, dari guru-guru palsu ini. Jika ada anggota jemaat yang tidak tinggal dalam Kristus, tidak bersandar kepada Roh Kudus, tidak mentaati firman, maka nggak bisa menikmati kehidupan dari sang kepala itu, dari Yesus Kristus. Oh, nggak bersandar sama Kristus kok, bagaimana bisa menikmati? Gitu. Tapi ada satu hal yang benar-benar mempesona orang dari hal-hal mistis agama ini. Menarik bagi orang. Hal-hal yang klinik itu menarik, apalagi bagi orang-orang daerah timur, orang-orang Asia. Hal-hal klinik itu menarik. Gitu. Mempelajari hal-hal misteri, kemudian diinisiasi masuk dalam satu lingkaran rahasia. Nggak semua orang lo bisa masuk ke sini. Saat bisa berhubungan dengan berbagai macam roh, kelihatannya menarik. Tapi itu bukan merupakan praktik yang benar di hadapan Allah. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang bermegah di dalam Kristus, bukan di dalam pengalamannya sendiri. Bukan, aku bisa melihat ini, aku bisa itu, aku bisa, enggak. Tapi bermegahnya di dalam Kristus, bukan pengalamannya. Dia mau mengikuti firman, dia mau dituntun oleh Roh Kudus, dan dia tahu dirinya tinggal di dalam Kristus. Sehingga dia bisa mengalami berkat, dia bisa berbuah menjadi berkat. Dia tidak mencari pengalaman-pengalaman yang lain kecuali hal-hal yang bisa menghubungkan dirinya dengan Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, ada peringatan yang ketiga, dikatakan bahwa jangan izinkan siapapun itu memperbudak kamu. Jangan izinkan siapapun memperbudak kamu. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi Rasul Paulus setelah dia menghajar legalisme, dia hajar juga mistis. Berikutnya dia menghajar hal yang disebut sebagai ascetisme. Praktek ascetik ini bicara tentang mencakup hal-hal penyangkalan diri. Menyangkal diri dengan begitu ketat, bahkan sampai menyiksa diri sendiri, supaya dia menjadi hidup yang lebih rohani. Praktek-praktek seperti ini di abad pertengahan ngetren. Jadi supaya mereka dianggap sebagai orang yang makin rohani, makin dekat sama Tuhan, kan, menyiksa diri, mencambuki diri mereka. Ada yang tidur di atas paku, mereka berjanji, aku tidak mau bicara, gitu kan. Topo bisu,
nggak makan, nggak minum, nggak tidur, dan sebagainya. Berpikir dengan melakukan itu bisa menjadi makin dekat dengan Tuhan. Itu praktek yang baik. Bahkan menurut sejarah, Martin Luther juga melakukan hal yang sama. Dia cambuki diri sendiri. Sampai waktu dia ke Roma, dia mendaki tangga itu pakai lutut. Saking dia mau untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dapatkan kekudusan dari Tuhan. Ini praktek-praktek yang bisa dilakukan orang-orang pada saat itu dilakukan. Mungkin zaman sekarang mungkin caranya berbeda-beda gitu ya, macam-macam. Tapi ada hubungan erat antara legalisme dan askesisme. Sebab orang-orang penganut ini seringkali mereka menundukkan diri mereka kepada berbagai macam hukum, pada berbagai macam peraturan. Apa itu hukum dan peraturan yang mereka tunduki? Itu adalah jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, jangan buat ini, jangan buat itu. Jadi ada banyak sekali peraturan dari mereka. Ada makanan-makanan yang mereka anggap ini makanan yang tidak kudus, harus dihindari. Tapi ada makanan yang kudus, jadi kamu harus makan banyak-banyak gitu. Kamu nggak boleh lupakan tentang hal ini. Sehingga hidup mereka berkutat kepada berbagai macam hukum dan peraturan. Dan sebagai orang Kristen, kita memang mengakui bahwa disiplin fisik itu memang dibutuhkan dalam kehidupan kita gitu. Jika kita makan terlalu banyak akan jadi gendut, karena itu jaga makan gitu loh. Jangan semua-semua dimakan. Kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Cuman masalahnya banyak orang Kristen yang tidak mulai memperhatikan tubuhnya juga gitu. Itu permasalahannya gitu. Paulus bahkan menulis bahwa latihan badani itu sedikit faedahnya. Sekalipun sedikit faedahnya, tetap ada faedahnya. Karena itu Paulus dia juga mendisiplin tubuhnya sendiri, membuat tubuhnya itu terkontrol, sehingga waktu dia melakukan segala sesuatu dia bisa menguasai dirinya gitu. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen juga kita perlu untuk memperhatikan tubuh kita dengan semestinya. Tetapi orang-orang penganut ascetik ini, mereka berpikir adalah mereka bisa menyucikan jiwa mereka melalui disiplin secara jasmani. Dan inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Dan sama berkaitan dengan hal itu, bicara tentang hari-hari raya harus diikuti, makanan ini dan itu, semuanya itu nggak punya nilai untuk menyucikan. Sekalipun kamu nggak jamah ini, nggak lakukan itu, nggak kecap ini, nggak buat segala macam, itu tidak akan menyucikan kita, gitu. Tidak akan menguduskan kita. Gitu. Disiplin secara jasmani yang kita lakukan, karena misalnya kita melakukan sesuatu hal, kita berpikiran yang tidak baik, kemudian kita mulai memukuli kepala kita supaya kita itu menjadi bayaran atas yang kita lakukan. Itu tidak membuat kita lebih suci lagi. Enggak. Ingat tadi, dasar bagaimana kita menjadi merdeka. Dan di dalam bagian ini Paulus memberikan beberapa argumen untuk memperingatkan kepada orang-orang percaya terhadap tindakan agamawi, kedagingan yang dilakukan oleh para penganut ascetik ini. Bicara tentang seperti apa sih posisi dari orang Kristen itu sebenarnya. Di ayat yang ke-20. Dikatakan bahwa apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Itu yang dikatakan. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dalam hal ini kan elemen-elemen dasar itu bicara tentang hukum peraturan tentang makanan. Jadi sebagai orang Kristen kan, kita telah mati terhadap semua hal itu. Mengapa? Karena persatuan kita, persekutuan kita di dalam kematian, di dalam penguburan, dan di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Sekalipun secara fisik kita ada di dalam dunia, kita tidak berasal dari dunia ini lagi. Kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu kita perlu untuk mengatur hidup kita dengan hukum Dia, dengan peraturan Dia, bukan dengan peraturan manusia. Hal ini tidak menyarankan supaya orang Kristen itu melakukan segala sesuatu lepas dari hukum.
melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Enggak gitu. Orang Kristen itu akan selalu menghormati otoritas yang ada di atas mereka. Dan Paulus tidak menasihati kita untuk kita menjadi orang-orang yang memberontak. Tapi dia memperingati kepada kita untuk kita tidak berpikir bahwa kita akan menjadi semakin rohani dengan cara kita melakukan berbagai macam peraturan atau hukum tertentu yang berkaitan dengan tubuh jasmani kita. Oleh karena itu, di sana dikatakan tentang hal-hal yang kesia-siaan. Peraturan ascetik itu sia-sia, nggak ada gunanya gitu. Yang mengatakan jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu adalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Itu semua ajaran manusia. Bukan dari Allah. Buatan manusia gitu. Buatan manusia. Karena itu nggak usah diikut. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkan. Bukan tentang hal itu. Tapi kepada Allah. Berikutnya kan. Dikatakan mereka itu melarang orang kawin. Bayangkan. Kalau kamu mau lebih rohani, jangan kawin. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Yang ini kamu gak boleh makan ya. Jadi melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang mengenal kebenaran. Banyak sekali larangan. Ini gak boleh, itu gak boleh dan lain sebagainya. Tapi saudara, perintah doktrin dari para guru-guru palsu yang disampaikan di dalam jemaat yang ada di Kolose itu bisa menggantikan peranan dari firman Allah. Itu bahaya. Bahaya. Allah memberikan makanan itu kan untuk digunakan dan semuanya itu binasa oleh karena pemakaian. Habis karena dipakai, makan keluar gitu. Sari-sarinya kita pakai di dalam tubuh kita, selesai gitu. Enggak ada hubungan rohani gitu. Yesus juga menjelaskan bahwa makanan masuk ke dalam perut, gitu. Bukan ke dalam hati. Saudara kalau makan, masuk ke dalam perut, bukan masuk ke dalam hatimu. Dan orang yang menolak makanan tertentu karena itu akan menajiskan mereka, sebenarnya tidak menyadari, tidak mengerti apa yang diajarkan Yesus dan juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka nggak menyadari itu. Dikatakan bahwa aku tahu dan yakin di dalam Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang-orang yang beranggapan bahwa sesuatu itu najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Jadi yang menganggap najis itu siapa? Orang. Mungkin saudara sendiri menganggap kalau ini najis. Nggak boleh gitu. Karena banyak dari kita mungkin bisa cepat sekali kritik orang kan. Wah, kritik kalau orang yang punya agama seperti ini dia begini. Kalau mistik dari timur itu seperti ini. Kalau orang agama ini begini, orang agama itu begitu gitu. Tapi sebenarnya kita gagal melihat tentang kesalahan yang sama terjadi di dalam gereja sendiri. Memang ada hubungan antara disiplin jasmani dengan kesehatan tubuh kita kan. Tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan kekudusan kita, tidak ada hubungannya dengan kesucian kita. Jika kita sengaja tidak makan atau tidak minum supaya kita tidak menyakiti atau tidak menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara yang lemah, itu hal yang berbeda. Aku nggak makan ini, aku nggak mau lakukan itu supaya aku tidak jadi batu sandungan. Itu perkara yang lain gitu. Tapi bukan berarti saat kita tidak melakukan hal itu atau kita melakukan sesuatu hal itu membuat kita menjadi makin rohani di hadapan Tuhan. Gara-gara kita tidak makan ini, tidak makan itu, tidak minum ini, tidak minum itu, kita menjadi makin rohani. Enggak gitu. Enggak gitu. Sekalipun kita makan, kita minum, kita mengucap syukur kepada Allah. Kita nggak makan, nggak minum, kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi hati-hati dengan hal ini saudara. Sebab ascetisme itu memiliki tipuan. Saudara bisa ditipu. Tipuannya apa? Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi.
Orang-orang yang mempraktekkan asketisme ini, mereka sepertinya memiliki satu reputasi untuk mendapatkan satu kerohanian tingkat tertentu. Bahkan dia rohani tingkat dewa misalnya. Tapi kehidupannya itu tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Memang kan berlatih untuk menguasai diri itu lebih baik daripada kita menyerah kepada nafsu tubuh kita, nafsu jasmani kita. Tapi jangan berpikir bahwa dengan pengendalian diri kita itu menghasilkan sesuatu hal yang rohani. Jangan berpikir bahwa pengendalian diri seperti itu pasti dimotivasi sesuatu hal yang rohani. Belum tentu. Para penganut asketik ini kan dari agama yang bukan agama Kristen gitu kan. Mereka seringkali bisa menunjukkan pengendalian diri yang lebih daripada orang-orang yang mengaku beragama Kristen. Lebih hebat. Tetapi saudara, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Kristus di dalam kehidupan orang percaya itu yang akan bisa menghasilkan jauh lebih daripada sekedar kita punya penguasaan diri terhadap segala keinginan daging. Tapi itu akan memberikan satu hasrat, satu semangat, satu gairah yang baru. Sebab kita memiliki sifat alami yang baru. Yaitu Kristus di dalam kita. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus memiliki sifat alami Allah sendiri di dalam dirinya. Berarti ada ambisi, ada keinginan ilahi di dalam dirinya. Dan ini tidak membutuhkan hukum yang ada di luar untuk bisa menggapai hal-hal itu, untuk mengontrol keinginan dia. Tetapi dia memiliki sesuatu dari dalam dirinya. Ada kehidupan yang memancar dari dalam keluar. Dan peraturan-peraturan yang keras yang ada di luar itu justru sebenarnya nggak memberikan faedah apapun. Malah akan menunjukkan segala hal yang buruk dari kita. Tapi kita memiliki kehidupan Kristus yang memancar dari dalam keluar. Kita nggak hidup sembarangan. Tapi menurut tuntunan Kristus. Jadi dalam 2 pasal terakhir dari surat ini kan, Paulus nanti akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi hidup yang baru di dalam orang percaya. Untuk memberikan kesucian dan kemenangan. Jadi seperti apa itu? Dan bagian ini ditutup oleh penekanan akan adanya bahaya. Paulus menekankan pada keutamaan Kristus. Itu menjadi hal penting gitu kan. Hal penting. Menekankan keutamaan Kristus. Menekankan tentang penolakannya terhadap doktrin-doktrin palsu dari legalisme, dari mistisisme, dan dari asketisme. Dan jawaban untuk legalisme. Jadi kita lihat kan, diperingatkan tentang adanya legalisme. Jawaban untuk menghadapi legalisme adalah bicara tentang kenyataan rohani kita. Ada 3 peringatan yang disampaikan di sini. Jangan biarkan orang menghukum, menghakimi kamu. Jangan biarkan seorang pun menggagalkan kemenanganmu. Jangan izinkan siapapun memperbudakmu. Istilah lainnya adalah yang pertama adalah diperingatkan tentang adanya legalisme, yang kedua mistisisme, yang ketiga asketisme. Agak susah ngomongnya, banyak S-nya, ya kan? Dan jawaban untuk legalisme itu adalah kebenaran, kenyataan, kebenaran rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Seperti apa sih kebenaran itu yang kita miliki dalam Kristus? Untuk menjawab legalisme. Bahwa bukan dengan peraturan tetapi karena karya Kristus, karena pribadi Kristus yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Untuk mistisisme jawabannya adalah tentang bagaimana kita itu sudah bersatu. Roh kita telah bersatu dengan Kristus, sang kepala gereja. Kita mendapat nutrisi dari dia dan dari tubuh Kristus secara bersama-sama. Jadi kita nggak perlu masuk entah gimana caranya yang terlepas dari firman Allah dan terlepas dari Kristus. Dan jawaban dari asketisme adalah bicara tentang posisi yang kita miliki di dalam Kristus, di dalam kematiannya, di dalam penguburannya, dan di dalam kebangkitannya. Dan kalau saudara kita menempatkan semuanya ini di dalam praktek hidup kita sehari-hari, saat kita bersekutu dengan Kristus melalui penyembahan kita, melalui perenungan firman kita, melalui kita berdoa kepada Dia, kita menempatkan Kristus menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Kita bersandar kepada Roh Kudus
Dan kita menerima kuasa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Persekutuan kita dengan sesama orang percaya, sesama orang Kristen itu yang akan juga memberikan kontribusi secara rohani di dalam pertumbuhan kita. Di dalam pertumbuhan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Dan sama-sama kita bisa saling memberikan kontribusi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya tutup dengan ada 2 pertanyaan, saudara. Pertanyaan yang pertama, melihat semuanya ini, apakah Kristus sudah menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan saudara? Hanya saudara yang bisa jawab ini. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara hidup dari kuasa Kristus atau saudara bergantung kepada hal-hal agamawi buatan manusia?